Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna urutannya siapa? Anak? Pas video antum. Allahumma Kayaknya salli udah ada terakhir. alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur bila kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, karunia, anugerah, hidayah serta berjuta-juta kenikmatan lainnya yang tak terhingga yang bisa kita dapati dan bisa kita rasakan sampai saat ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiin, dan untuk semua pengikutnya yang termasuk kita yang tetap istiqomah menegakkan mempertahankan agama Allah di muka bumi ini hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, ahlan wa sahlan, selamat datang di Mushola Baitul Muhsinin, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa hadir di sini guna untuk memenuhi undangan kami dalam rangka rapat serah terima santri santriwati tahun ajaran 2025-2026 di Madrasah Baitul Muhsinin. Perlu diketahui oleh bapak-bapak ibu-ibu sekalian bahwasanya kita berkumpul di sini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah kehendak dari Allah dan ini adalah takdir dari Allah yang sudah tercatat di Lauh Mahfuz sejak 50 juta tahun yang lalu sebelum terciptanya langit dan bumi. Bukan begitu, Ustaz? Nah, Masya Allah. Bapak-bapak ibu-ibu yang semoga Allah Ta'ala muliakan, yang kami hormati, Ibu Tati sebagai Ketua RT 10 RW 3. Kepada Ibu Tati kami persilakan untuk duduk di depan. Silakan, Bu. Dan yang terhormat guru besar kami yaitu Al-Ustaz Parti Saputra SPD MA Adzawat Ta'ala. Beliau adalah pembina dari Yayasan Imam Syafi'i Linda dan juga beliau pimpinan dari Madrasah Baitul Muhsinin serta beliau juga adalah pendakwa Majelis Ulama Indonesia Pusat atau bisa disingkat dari KI MUI Pusat. Dan juga yang kami hormati yaitu Bapak Spidi M SPDI GL. Beliau selaku ketua dari Yayasan Imam Syafi'i Linda dan juga beliau adalah ketua dari Madrasah Baitul Muhsinin. Dan tidak lupa juga yang kami banggakan yaitu adinda kami yaitu Ustazah Tiara Oktaviah Esos. Beliau adalah guru, pengajar, dan sekaligus kepala sekolah di Madrasah Baitul Muhsinin ini. Kami ucapkan selamat datang para pengurus. Dan tidak kalah pentingnya juga kami ucapkan dan kami hormati kepada wali murid yang tentunya dan tamu undangan sekalian, para orang tua kami, sesepuh-sepuh kami. Selamat datang, kami ucapkan ahlan wa sahlan di Mushola Baitul Muhsinin ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, saya Hidayat Ustaz sebagai MC di sore hari ini akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Langsung saja.
Adapun susunan acara rapat wali Madrasah Baitul Muhsinin sore hari ini yang pertama adalah kata sambutan. Dimulai dari kata sambutan dari Ketua Yayasan Imam Syafi'i Lidam, dilanjut kata sambutan oleh Kepala Sekolah Madrasah Baitul Muslim, dan kata sambutan dari Ketua RT, dan yang terakhir adalah kata sambutan wakil dari wali murid. Untuk acara yang kedua yaitu acara inti daripada acara kita. Yang pertama adalah nasihat dari Ustaz Fahri Saputra Bismillah, sekaligus pertama diskusi dan tanya jawab. Acara yang ketiga yaitu penandatanganan serah terima santri dan santriwati baru di Madrasah Baitul Muhsinin tahun ajaran 2025-2026, dan terakhir adalah acara penutup. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah Ta'ala muliakan, langsung saja kita mengidap acara yang pertama. Acara yang pertama yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua kami, yaitu Bapak Spidi SPDI selaku Ketua Yayasan Madrasah Baitul Muhsinin sekaligus Ketua Yayasan Imam Syafi'i Lidam. Kepada Bapak Spidi, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala bil huda wa dinul haq liyuzhirahu ala dinihi wa kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang kami hormati Lurah atau yang wakili RT RW dari Kelurahan Pagar Tengah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Yang kami hormati pembina kami Ustadz Mardi Saputra SPD MA, Bapak Ibu hadirin kaum sekalian yang berbahagia. Puja serta puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi, bahwa kita bertemu di sini bukanlah suatu kebetulan, namun telah ditetapkan Allah dalam kitab Lauhul Mahfuznya. Maka dari itu selayaknya dan sepatutnya kita bersyukur atas takdir yang baik ini. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, selain ucapan terima kasih, kami juga mohon maaf apabila mungkin penempatan dan penyambutan kami belum maksimal atau belum tepat. Itu adalah kelemahan kami sebagai manusia biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebelumnya aku nak memperkenalkan diri Gudai. Yang pertama, aku nila produk lokal Jemolintang nela. Dan alhamdulillah banyak yang keruan di sini, tapi akan lebih baiknya aku perkenalkan diri. Izin Ustadz Mardi. Aku namo Sepidi M. Bapang asli Jadi Landur, Nung asli Jadi Tenodong. Nah, dengan kapo Dr. Popi Kapaulan ini serumpun kami bapang kami Jadi Landur. Kemudian berkeluarga dapat jemu Nyeraye, netap di Nyeraye. Jadi kalau ada yang kebetulan liwat ke Nyeraye, Simpang 3 Barak Tugu Degian Simpang 3 itu mampir ke tempat kami, ada toko kecil, toko fotokopi situ ya. Silakan mampir ke tempat kami. Kemudian Bapak Ibu, setelah perkenalan diri, di sini kami izin, kami di bawah Yayasan Imam Syafi'i Lintang ini tahun 2022 yang lalu, atau tepatnya 18 November 2022, mendapatkan izin dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mendirikan yayasan ini.
Yayasan ini didirikan banyak yang akan kami lakukan, tapi karena ngapo kadangkala butuh bantuan support, dan alhamdulillah bantuan dan support dari kita Galo-Galo selama ini tadi. Mungkin di situ di bawah Yayasan Imam Syafi'i itu ada banner di belakang ini, mungkin kita baca itu ada yang namanya Lintang Mengaji. Pada kegiatan Lintang Mengaji itu, kami di kegiatan Lintang Mengaji itu ngajak kita Galo-Galo jemaah pendopo Pak Lawang umumnya, kita belajar bersama-sama. Di situ ada belajar tahsin, belajar ngaji bersama-sama kita lah tua. Aku pribadi umur lah tua wak mamang keluarga Galo-Galo. Cuman ngajinya belum terlalu pas. Makanya aku tetap ikut belajar. Jadi aku sekalian ngajak kita Galo-Galo di sini. Dayat malam apa kita belajar tahsin biasanya? Di pekan kedua ketiga. Ya. Bulan Di pekan kedua ketiga setiap bulannya. Jadi sapo bae Bapak Ibu kita Galo-Galo, insya Allah tidak dipungut biaya apapun. Sapo bae jadi mana bae silakan belajar di sini setiap minggu kedua, minggu tiga setiap bulannya kita belajar ngaji sama-sama. Jadi alif bata. Karena ngapo kita nak jadi dasarnya. Kadang-kala aku pribadi memang tamrin antara menyebutkan mana huruf ain dan huruf hamzah juga kadang-kadang agak beda, agak salah kan. Makanya itu harus kita pelajari lagi. Jadi itu salah satu kegiatan dari yayasan ini di antara jadi dilaksanakan oleh Lintang Mengaji. Kemudian ada pula yang namanya Lintang Peduli. Lintang Peduli itu kita kegiatan sosial Bapak Ibu. Kegiatan sosial kita beliau misalkan baru-baru ini qadarullah kita dapat musibah kebakaran di Desa Lingge. Kita walaupun ada seberapa berkat jadi saudara-saudara kita yang para muhsinin yang menunjukkan mempercayakan kepada Lintang Peduli, kita salurkan bantuan. Kemudian nah ini yang kita adukan saat ini kami juga alhamdulillah dimudahkan ada madrasah Baitul Muhsinin yang pembina kami Ustadz Mardi SPD MA. Kemudian ada kepala sekolahnya saudari kita, nanti beliau akan jadi kepala sekolah sekaligus jadi pengajar di sini. Ngapo sakan kami berniatnya, mohon maaf izin Ustadz Mardi mungkin agak lama aku sampaikan. Alhamdulillah udayat kami pengurus ada Dede, ada kami dan segala macam di sini mendambakan niat kalau kami dapat berkontribusi ke masyarakat kita di pendopo ini. Karena aku pribadi beberapa waktu yang lalu ini supaya aku sebutkan nama dusun nama jemunya sholat jenazah ada keluarga meninggal. Almarhum itu ini kejadian benar Ustaz, bukan ngarang Ustaz Almarhum itu anaknya 6 lanang sikuk tino. Qadarullah tak satu pun yang ikut mensolatkan jenazah. Coba kita berpikir sejenak, kalau misalkan qadarallahnya dan minta jauhkan jangan terjadi dengan kita. Anak lanang namugang, anak tino siko, suang katik nyolatkan jenazahnya. Karena ngapa ditanyai? Aku pribadi nanya yang mengkabrin, ngapa nih nyolatkan? Sampai aku nitikkan air mata. Ngapo bapang kita ndung kita mati kita tidak sempat nyolatkan. Alasannya apa? Nih udah tahu. Astagfirullahaladzim. Makonyo kita nih udah nyalahi. Kita pengen anak kita jadi dokter, kita pengen anak kita jadi tentara, polisi dan lain sebagainya. Tapi dari itu semua yuk kita bekali anak itu sejak dini dengan pendidikan agama. Berangkat dari situ alhamdulillah Ustadz Mari selaku pembina kami menjembatani kami untuk itu. Makanya pada hari ini alhamdulillah berdasarkan terdaftar ini ada 20 orang siswa dan 1 cadangan yang akan diajari oleh kawan-kawan nantinya. Ada Dayat, ada Ibu Kepala Sekolah tadi. Jadi berangkat dari itu kami pengen walaupun sedikit kami berkontribusi di masyarakat kita pendopo nih. Masa iya kita terus mempertahankan sampai kapan ndung kita ninggal, bapang kita ninggal mendoakannya pun nedo. Di mana rasa sayang kita ngendungan bapang? Makanya berangkat dari itu alhamdulillah doa kami selama ini tadi dijabah. Bahkan Daya tahu perjuangan kita dari awal dan Bapak Ibu Kinai
Di depan itu kami itu berniat sebenarnya Ustaz Mardie pengen buat kelas tadi. Namun karena qadarullah mudah-mudahan minta supportnya galo-galo, doa juga galo-galo. Nanti ada rezekinya, ada takdirnya kita buat kelas. Dan kalau berdasarkan dari SK Kemenkumham ini kita izinnya sampai banyak, sampai dari TK, SD, SMP, SMA. Itu cita-cita kami ke depannya bulannya. Bapak Ibu hadirin pendengar sekalian yang kami hormati, itu sepintas niat ikhlas kami, mudah-mudahan ini terwujud. Kemudian dengan ini saya selaku ketua yayasan ngajak kita galau-galau, ayo support kami, dukung kami untuk mengajari anak kita jadi kecil, jadi ke depannya supaya mereka itu paham agama, mulai dari mengaji, di situ nanti ada akhlak dan lain sebagainya. Mungkin lebih kurang dari kami mohon maaf karena saginilah sore juga nanti ada kegiatan lain. Ada lebihnya, ada baiknya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya itulah kami manusia biasa. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang disampaikan oleh Tuan tadi, Ketua Yayasan Imam Syafi'i Bapak Siddiq, Masyaallah. Adapun poin-poin yang disampaikan oleh beliau tadi yang pertama itu bahwasanya Yayasan Imam Syafi'i ini ada beberapa anakan atau sub, ya kan? Yang pertama itu adalah musola Baitul Muslimin ini sendiri sebagai tempat kita untuk menuntut ilmu, beribadah dan belajar, aman, nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, kata beliau, kita juga ada madrasah Baitul Muslimin sebagai wadah kita untuk menuntut ilmu, anak-anak kita untuk belajar di sini. Dan yang ketiga, kita ada Lintang Peduli. Lintang Peduli adalah wadah kita untuk menyalurkan bantuan daripada donatur. Ini bergerak di bidang sosial atau bantuan kemanusiaan. Dan yang terakhir tentunya ada lipat mengaji. Lipat mengaji adalah tempat di mana kita untuk belajar, selalu belajar. Yang pertama kita belajar di sini adalah belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makhrajul huruf, sifat-sifat huruf dan tajwidnya. Belajar juga kita di sini untuk bahasa Arab. Dan malam ini juga kita belajar bahasa Arab, mulai dari pemula untuk cocok belajar bahasa Arab di sini. Dan kitab-kitab ringan lainnya. Dan yang kedua, poin pentingnya dari beliau tadi, tentunya kita harus mengajari anak-anak kita untuk tahu tinggi daripada ibadah. Yang pastinya beliau juga tadi tinggi dari tinggi sholat jenazah. Ya, itu. Untuk selanjutnya masih masuk di acara yang pertama, yaitu kata sambutan. Untuk kata sambutannya yang selanjutnya yaitu kata sambutan dari kepala sekolah Madrasah Baitul Muslimin kepada Ustazah Tiara Oktal Yesos, waktu dan tempat kami persilakan. Pada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkah dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di mushola Baitul Muslimin pada sore hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada pimpinan Yayasan Imam serta Madrasah Baitul Muslimin, Ustaz Mardi Saputra SPD dan Ustaz Dedi Harian SPD. Yang terhormat kepada Bapak Setigi SPD DR. Kemudian yang terhormat kepada RT dan Bagaimana. Kemudian yang terhormat kepada pengurus Madrasah Baitul Muslimin serta Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga sehat selalu ya Pak, Bu. Perkenalkan, saya Tiara Putaria, selaku kepala madrasah. Alhamdulillah sekolah ini perdana ya Pak. Tentu dengan lika-likunya yang sangat banyak. Alhamdulillah sekolah ini Allah mudahkan untuk kita semua. Alhamdulillah kami diamanahkan oleh pihak yayasan untuk mendirikan dan memperjuangkan sekolah ini. Adapun program-program yang kami bawakan, Bapak Ibu sekalian, antara lain anak mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar dari segi makna huruf, tajwid dan lain-lain.
Kemudian mengetahui akidah-akidah tingkat dasar serta tentang Allah Rabbil Alamin. Kemudian mencintai Rasulnya melalui hadis-hadis sahih yang kita pelajari dan kita hafalkan. Harapan kami, Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini sedikit banyaknya bisa memahami secara dasar bagaimana proses pengurusan jenazah, baik dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Nah, ini nanti akan kami bekali juga hafalan-hafalan, doa-doa harian yang biasa kita dengarkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bekerjasama, membangun dan saling tolong-menolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pesan yang disampaikan oleh kepala sekolah kami tadi. Beliau menyampaikan beberapa kurikulum untuk Madrasah Baitul Muhsinin ini. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustazah. Jazakallahu khair. Untuk selanjutnya di sini masih masuk di acara yang pertama, tetap di kata sambutan. Kata sambutan yang selanjutnya di sini kami persilakan kepada Ketua RT 10 RW 3 Kelurahan Pagar Tengah Bedapo Kabupaten Pahlawan. Kepada Ibu Tati kami persilakan. Pada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua Bintang Mengaji Pak Ustadz yang kami sayangi segala-galanya di sini. Terpaksa kami sebutkan satu-satu. Pertama kami terima kasih adanya Bintang Pengajian di lokasi kami Pagar Tengah. Itu banyak gunanya untuk mendidik Pak ya, supaya anak-anak kami bisa mengaji, membaca Al-Quran dan segalanya. Di sini kami mengimbaukan bahwa kami akan membantu sebisa kami, Pak ya. Sebagai Ketua RT, saya juga akan menyampaikan apa yang kami inginkan dari kami. Untuk seterusnya kami selalu mendukung Pak ya pengajian ini. Semoga anak-anak kami baik yang kecil dan yang besar bisa mengaji dan apa yang di sini kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Dayat yang mengamalkan pengajian khusus buat Pagar Tengah ya. Nah, dengan itulah ucapan saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah sambutan dari Ketua kita. Beliau sangat mendukung dengan adanya ngaji ini, dengan adanya madrasah ini, baik untuk anak-anak ya, sama orang tua juga bisa belajar di sini intinya. Dan terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu RT kami yang telah mendukung kami. Dan selanjutnya kata sambutan wakil dari wali murid kepada yang menyanggupi dan harus ditunjuk, silakan. Apa mau ditunjuk? Diulang mungkin? Ya. Silakan ya. Ya. Yang lain? Wakil dari wakil Pak Fik. Silakan Pak. Silakan Pak. Lanjut ke depan Pak. Ya. Ya, ini guru anak istri dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah pada sore ini kita diberi nikmat kesempatan oleh Allah SWT. Semoga kita tidak diberi kampanye syukur kehadiran Allah SWT. Bagaimana kita mengurus, semoga kita pengikut zaman Nabi Muhammad SAW.
Ini kami selaku mewakili anak murid kami berpesan semoga anak didik kami nanti keluar sini menjadi anak yang menjadi bisa mendoakan orang tuanya. Dan kami dipesan jangan sungkan-sungkan untuk mengajarnya nanti biar supaya anak ini betul-betul bisa mengaji dan berdoa. Disinilah kami sampaikan, tidak banyak kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah cerita dari wakil wali murid. Beliau berpesan kepada pengajar nantinya jangan suka-suka untuk mengajari anak-anaknya nanti. Ya Pak, begitu. Beliau menyarankan sebetulnya anak-anaknya untuk diajar oleh para pengajar, untuk para ustaz Evan mungkin dan ustazah Tahira nantinya. Dan kita masuk di acara yang kedua, Bapak-bapak Ibu yang semoga Allah Ta'ala muliakan, yaitu acara kedua adalah acara inti. Masuk di nasihat dan diskusi pertama kepada Ustaz Mahdi selaku pimpinan dari Madrasah Baitul Muhsinin. Waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Tafadhol. Ibu RT, kami doakan Ibu sehat selalu Bu ya, serta keluarga, Kak Swidi dan rekan-rekan semuanya yang seperjuangan. Demikian pula kepada wali santri, wali siswa, doa yang semisal, Allah berkahi segala urusannya, memudahkan semua pekerjaannya, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kemudian kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla wa'ala, saya sangat berbahagia, sangat bergembira karena momen-momen seperti ini adalah mengingatkan saya 30 tahun dulu, 30 tahun silam, di mana kita semuanya diantarkan oleh orang tua kita ke, dulu namanya surau Pak. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah hadir di sini Bapak Ibu sekalian. Kami perkenalkan diri dulu. Ketua kami tadi memperkenalkan diri, kami juga memperkenalkan diri. Ya, kami ini asli wong Padang, Pak. Wong Padang. Bukan Padang Tepung, Pak, tadi Padang Sumatera Barat. Bukan Padang Tepung, tapi Padang Sumatera Barat. Tepatnya di pesisir selatan. Iya, kalau dekat itu lewat Bengkulu, kemudian Muko, terus ke sana, sampailah nanti di Paina dan seterusnya. Ya, kok bisa mampir ke sini? Ceritanya lumayan panjang juga. Mengembara ke sana kemari, akhirnya ketemu sama wong Lintang. Bukan ketemu, Pak ya. Ditawarkan begitu. Ya, kamu siap nikah enggak? Oh, siap. Ini ada akhwat, ini ada cewek. Cewek mana? Oh, ceweknya orang Pak Lawang, Lintang, Muara Semah gitu kan. Nanti ditawarkan, ya bismillah, kita maju, naldor. Tukar biodata dulu Pak, tukar biodata. Anak siapa? Wajahnya lok mano keritingnya apa tidak, rambutnya cek itu putih apa tidak. Intinya kita kenal biodata, naldor segala macamnya. Sudah deal, baru kita menentukan hari pernikahan. Sesimpel itu, sesederhana begitu, sehingga jadilah kita mempersunting
kata orang dulu kamu gadis desa gitu ya, atau bunga desa. Alhamdulillah ala kulli halin. Kemudian kami ini bermukim di di Pagar Alam. Ya, sebulan 2 kali kita kunjungi ke sini, atau hal-hal yang mendesak kita datangi ke sini. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kami sangat bahagia, sangat senang, sangat bergembira karena mengingatkan kami kepada momen-momen silam dulu. 30 tahun ya lamanya kita diantar oleh orang tua ke surau. Kalau sini apa namanya Abu Wildan? SPD? Langgar ya, Selanggar. Nah, diantarlah orang tua ke Langgar. Ndak galak ngaji dilecut, Pak. Digalak ngaji dilecut. Lagi main dicari mana wongnya. Diambil lidi, Pak. Lidi kelapa itu diambilnya, di jalan-jalan dilecutnya. Ya sakit, Pak. Ya sakit. Ya ngaji gitu. Ngajilah. Meskipun orang tua kami, subhanallah, semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau, enggak ngaji. Orang tua kami yang ngajar kami, yang melecut kami untuk ngaji, beliau sendiri enggak bisa ngaji. Beliau sendiri enggak sholat, beliau sendiri ketika bulan Ramadan ya enggak sholat, enggak puasa. Tapi Masya Allah beliau ingin anak beliau ini enggak sama dengan beliau. Ini pun kita rasakan demikian. Kita punya anak sekarang Pak Bu ya, semuanya misinya sama. Jangan sama anak kau ini dengan aku. Omongan pacak dia lebih baik dari aku. Itu harapan kita semua wong tua. Betul tak Bu? Sepakat ya? Sepakat ya? Pengennya lebih baik. Aku misalnya nak tahu nak nyolati ndeng bapangku, anakku nih. Nanti ada masanya dengan aku ajarkan dia nih, dia pacak nak nyolati nenek buyutnya. Lola itu. Nah, Masya Allah Ibu sekalian ya. Teringat firman Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang mengantarkan anaknya ke langgar-langgar itu, mereka pasti memahami betul dengan firman Allah Jalla wa ala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah." Dia tahu itu, orang tua tahu. Bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Maka diperintahkan oleh Allah, saya ini diperintahkan oleh Allah sebagai orang tua, jaga diri saya, lindungi diri saya, jaga keluarga saya, jangan sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Maka macam mana cara menjaga diri kita ini, menjaga anak kita? Maka para ulama menjelaskan seperti sahabat Ibn Abbas, allimuhum ya wa adibuhum, ya, ajarkan mereka ilmu agama, antarkan mereka ke langgar-langgar, ajarkan mereka mengaji, baca Al-Quran, sehingga dengan demikian kita dibekali dengan ilmu seperti ini, diselamatkan oleh Allah dari nerakanya dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Iya. Bapak Ibu sekalian, kita yang khususnya kita saat sekarang ini atau yang berbicara saat ini, hadirnya kita itu tidak lepas dari jerih payah dari guru-guru kita dan jerih payah dari kedua orang tua. Dulu Pak, kami itu dilecut, tidak bisa ngaji itu dilecut Pak, sama guru kita. Lecutnya pakai lidut lagi. Wong tua juga di rumah sebelum ngaji kena lecut, sampai di langgar kena lecut lagi. Mana tangannya? Ke 10 tangan 10 jari ini dilecut Pak. Jadi kalau ngaji itu Pak, lecut tuh tangan apa? Di sama guru ngaji itu lah di tangan pegang sini. Baca ini, lah diinjuk caranya baca yang baik dan benar, idat juga cut. Hendak juga dilecut. Tapi lecutnya ini bukan lecutnya kalau orang nak bunuh wong, tidak Pak. Ya. Tapi lecutnya untuk mendidik. Bagaimana orang tua kalau mukul anaknya, maka mukulnya dengan kasih sayang. Enggak ada ya. Ya, orang tua ketika anaknya melakukan kesalahan langsung ditonjok berdarah giginya, ya,
atau luka, ini nggak ada. Ini orang-orang tua yang durhaka yang modelnya kayak begini ya. Orang-orang tua yang zalim seperti ini sama anak. Nah, demikianlah ya Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, mengajarkan kita dulu jauh-jauh hari. Nabi membimbing kita sebagai orang tua ketika memiliki anak ya yang sudah berumur 7 tahun ya, untuk diapakan Pak? 7 tahun diperintahkan untuk sholat ya. Kemudian ketika umur anak tersebut 10 tahun, fadribu, kata Nabi, dipukul. Pukul ini adalah bukan pukul yang murabbi, bukan pukulan yang menyiksa, bukan pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan yang mendidik. Nah, kami pun juga demikian. Kami punya sekolah juga di Bangko. Kami ya sampaikan kepada guru-guru, jangan pernah memukul anak tersebut dengan pukulan yang membahayakannya, mencelakakannya. Maka pukullah. Kalaupun mau memukul, pastikan memukulnya sebagaimana yang diajarkan Nabi. Jangan pukul wajah. Jangan pukul wajah. Wala tadribul wajh. Jangan pula kalian memukul wajah, kata Nabi SAW. Tapi pukul dengan sampai-sampai Nabi SAW mengibaratkannya kalau kita punya siwak, Pak Bu, sikat gigi, digigit dengan gigi kita, ya. Kemudian dipukulkan ke anak seperti itu. Demikianlah bentuknya. Ini menunjukkan orang tua, gurunya sedang tidak suka dengan kelakuan anak tersebut. Ya. Jadi fadribuhum, pukullah mereka ya abna ya ashrus sinin, seketika umur 10 tahun. Ya, wal mufariq ya ketika mereka sudah antara laki-laki dan perempuan, maka dipisah madaji, tempat tidur mereka. Ya, inilah kenapa dulu orang tua kita memukul kita, karena mengamalkan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi SAW juga pernah berpesan bahwasanya orang-orang yang berada di saat sekarang ini, wali santri dan santrinya, gurunya, atau wasilah-wasilah yang mengantarkan adanya madrasah Baitul Muslimin di sini, di antaranya mereka mengamalkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling terbaik di antara kalian itu adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Nah, orang yang mengajarkan Al-Quran termasuk di sini para wasilahnya, ya, para orang-orang yang berada di balik layar. Mereka adalah orang-orang yang terbaik di sisi Allah. Ya, kalau kita ingin dianggap terbaik di depan presiden, itu tidak seberapa, Pak. Tapi kita diingin ya menjadi orang yang paling terbaik di sisi Allah. Ini orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang-orang yang berada di balik layar, orang tua termasuk di dalamnya, ya. Kemudian wa'allamahu, dan orang-orang yang mengajarkannya atau orang-orang yang belajar Al-Quran. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ya, dunia ini disebutkan pula oleh Nabi SAW, ad-dunya mal'unun. Dunia ini beserta isinya ini terlaknat Bapak Ibu sekalian. Hijau yang Allah tampakkan kepada kita saat ini itu adalah untuk biar kita itu memuji Allah Rabbul Alamin, takjub kepada Allah, menyanjung Allah Rabbul Alamin. Sekiranya dunia ini benar-benar dengan koridornya hina, ya, maka kita akan menganggap dunia ini jijik, gak tertarik, Mbak. Ya, tapi itulah hikmahnya Allah, kayanya Allah, hebatnya Allah, agungnya Allah. Allah buat dunia ini begitu mewah, hijau di pelupuk mata kita, tujuannya agar Allah dipuji, agar Allah disanjung. Apakah Allah butuh dengan sanjungan kita, pujian kita? Tidak. Allah Maha Kaya dengan itu semuanya. Allah ingin menampakkan saja, menunjukkan bahwasanya saya zat yang paling kaya. Saya yang paling kaya. Saya bisa membuat apapun yang saya inginkan.
Itulah Allah Jalla wa'ala. Nah, maka tidak ada di dunia ini semuanya kecuali terlaknat. Semuanya terlaknat. Illa, kata Nabi SAW, kecuali zikrullah. Zikrullah ini mengingat Allah Rabbul Alamin. Mengingat Allah itu Pak, tidak bisa hanya spontanitas. Mengingat Allah itu butuh belajar, butuh ngaji. Ya, bagaimana caranya kita bisa mengingat Allah Rabbul Alamin? Dari ayat-ayat kauniyahnya atau ayat-ayat syar'iyahnya, dan banyak hal lainnya dari cara mengingat Allah Rabbul Alamin. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kita, apakah kalian tidak bisa ya memikirkan apakah tangan ini bisa hadir dengan sendirinya? Tentu tidak. Mata yang jeli indah sekali. Sidik jari, Pak. Sidik jari ini jutaan orang, tapi tidak ada satupun yang sama sidik jarinya. Subhanallah, siapa yang mengadakan itu semua? Saking hebatnya, saking kuasanya Allah Rabbul Alamin, satu pun ada yang sama. Mata kita, alis kita, mulut kita, gigi kita, satu pun makhluk Allah gak ada yang sama. Sehingga dengan hal itu semuanya bisa menambahkan keimanan kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, itu dia. Dunia ini terlaknat kecuali dengan cara mengingat Allah. Gak ada jalan lain bisa untuk menempuh, bisa mengingat Allah dengan cara belajar. Kemudian kata Nabi SAW adalah alim. Ya, kemudian adalah orang-orang yang berilmu, ya, dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, atau orang-orang yang belajar. Bapak-Ibu sekalian, terakhir, mungkin sebagian mungkin sudah ada yang tahu ini bayarnya berapa begitu kan ya, SPP-nya berapa, uang masuknya berapa, mungkin sudah bertanya-bertanya begitu. Bapak-Ibu sekalian, saya secara pribadi dan mengajak kawan-kawan semuanya, saya ingin menggratiskan semuanya. Saya ingin menggratiskan. Tadi Abu Wildan sudah tanya sama saya di luar tadi, ini belajar gimana, apa nasihatnya Ustaz. Maka spontanitas saya katakan ke beliau, ya, ilmu agama ini mahal. Ya, ilmu alif bata itu mahal. Ilmu sholat itu mahal. Ilmu cara menyolatkan jenazah itu mahal, Pak. Gak ada manusia yang sanggup untuk menandinginya. Gak ada satupun manusia yang sanggup untuk bayarnya. Siapa yang sanggup? Gak ada. Mau punya harta sebanyak emas, saya bilang. Emasnya berapa banyaknya? 10 gunung, 10 bumi, atau 10 langit. Kumpulkan itu, bayarkan kepada orang yang ajarkan ilmu. Itu gak bisa dibayar, Pak. Saking mahalnya ilmu agama. Makanya dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin mengajarkannya secara gratis. Disebutkan ilmu itu mahal, kenapa? Nabi SAW menjemput perintah sholat ini jauh, Pak. Di mana Nabi menjemput perintah sholat, Pak Bu? Bertemu dengan Allah di atas arasnya. Harus naik dulu Nabi ke atas langit. Siapa yang bawa? Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Bayangkan, antara langit dunia kita ini dengan bumi ini, itu jarak perjalanannya itu 500 tahun, Pak. Dalam hadis yang sahih, 500 tahun, Bu. Siapa yang sanggup mau ke langit yang kita lihat sekarang nih, langit dunia ini? 500 tahun. Ada yang sampai umur 500 tahun? Ada. Langit kita ini disebutkan dalam Al-Quran itu 7 lapis. Antara lapis 1, lapis 2 sampai ke langit ke-7 itu 500 tahun perjalanan juga. Coba bayangkan. Nah, Nabi kita jemput ilmu tentang sholat itu harus naik dulu tuh. Diisrakan Mi'raj dulu tuh. Isra dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian baru diangkat oleh Allah ke atas langit oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, bertemu dengan Allah. Awalnya perintahnya berapa? 50, Pak Bu. 50 kali sehari semalam. Kalau kita praktekkan, diterima itu 50 itu, sanggup gak kita lakukannya? Gak sanggup, Pak. Gak ada waktu untuk makan, gak ada waktu untuk minum, gak ada waktu untuk tidur, gak ada waktu untuk pasang baju, Pak. Gak ada waktu kita untuk nyisir rambut. Subhanallah.
tapi dengan dengan diskusi, dialog antara nabi-nabi lain dengan Nabi Muhammad kita, Nabi SAW, Allah berikan jadi 5 kali dalam sehari semalam. Dan itu pahalanya sama Pak Bu, pahalanya sama dengan orang-orang yang melakukan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Allahu Akbar. Makanya ilmu agama ini itu ilmu yang sangat mahal. Makanya kepada kepala sekolah atau yang ngajar, kalau kalian minta gaji sama saya nggak mampu bayar gaji, tapi mintalah gajinya sama Allah. Nanti ada saja orang yang melalui caranya Allah, kita nggak tahu caranya Allah Bapak, untuk memberikan kebaikannya begitu banyak kepada kita, nggak tahu caranya. Dan saya Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang pun dari 2021 saya nggak pernah terima gaji lagi. Nggak terima gaji lagi, tapi ada saja caranya Allah memberikan saya rezeki. Kullu dabbah fil ard illa rizquha. Ini jaminan Allah. Makhluk malata apa saja, termasuk manusia di dalamnya, itu sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Burung saja yang nggak bisa bekerja segala macamnya, mereka ada rezekinya. Anaknya begitu banyak, diberikan rezekinya oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya kepada guru ngaji, mintalah rezeki, mintalah gaji kepada Allah. Namun kita berusaha dari yayasan sebatas kemampuan yang kami miliki, kami bantu untuk meringankan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kami pengen sebenarnya gratis. Pengen gratis karena ilmu itu sangat mahal. Alhamdulillah kulli hal. Dulu pun juga kami mendapatkan ilmu secara gratis. Kita mondok alhamdulillah gratis selama 8 tahun namanya, semuanya gratis. Ketika kami ngambil gelar S1 baru bayar Pak, ilmu dunia. Ilmu dunia kita sanggup bayarnya. Orang masuk dokter ratusan juta mungkin sanggup. Masuk kebidanan selalu sanggup. Tapi ilmu agama sangat mahal, saking mahalnya nggak sanggup orang mau bayar. Alhamdulillah dengan taufik Allah kami digratiskan oleh pondok. Maka kami ingin pula menggratiskan sebenarnya, sebagaimana nasihat dari anaknya Imam Ahmad bin Ambal rahimahullah, ini Abdullah. Kata beliau, "Alim majjanan kama ulimta majjanan." Itu kata Abdullah. Ajarkanlah ilmu yang telah engkau pelajari dulu secara gratis. Kau dapatkan ilmu secara gratis. Sekarang ilmu yang engkau dapatkan, maka ajarkan pula secara gratis. Nah, demikian pula nasihat dari Imam Al-Syaukani rahimahullah juga demikian. Ana qad akhadtu ilma majjanan. Fa uridu. Saya pun juga ingin mengajarkan agama ini secara majjanan. Ala kulli hal, Bapak Ibu sekalian, meskipun nanti ada yang berbayar, tapi kita memiliki peluang lain, ada yang gratis. Yakinlah Bapak Ibu sekalian dengan rezekinya Allah. Dulu Nabi SAW, ini kejadian di zaman Nabi. Ada 2 orang adik kakak mengadu kepada Nabi SAW. Yang satu adiknya belajar terus bersama Nabi. Yang satu muhtarif, pedagang, bekerja, berniaga. Kemudian muhtarif nih, fasyakka muhtarif aqahli ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini sibuk berdagang, sementara adik saya sibuk dia belajar bersamamu. Intinya nggak suka begitu terhadap adiknya, sibuk, nggak mau bantu kakaknya yang berusaha berdagang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bihi, barangkali engkau yang diberikan harta saat ini
itu karena adikmu yang belajar, karena engkau membiayakan adikmu yang belajar. Bagus sekali. Maksud saya, kita yang belajar atau anak didik atau anak kita yang kita titipkan ke sini kita bayar, kita akan diberikan rezeki yang lebih baik, rezeki yang melimpah dari Allah karena kita membiayai anak kita belajar. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, intinya kami sangat bahagia dan gembira dengan hadirnya madrasah ini. Kami pun juga takjub juga ya, takjub. Kami menyangka ini ada karena ini perdana paling 1 orang, 2 orang atau 5 orang lah paling banyak yang daftar. Tapi ternyata Masya Allah, berapa hari ya Bu Wildan? Tidak ada maksudnya rentan penuhnya kuota 2 hari atau 4 hari? 2 hari Masya Allah. Ya, antara 4 ya lebih kurang 4 hari ternyata penuh kuotanya sudah penuh. Bukan berarti kami nggak terima yang lain, enggak Pak Bu. Cuman karena satu dan lain hal yang nggak bisa, Masya Allah ibu sendiri bisa melihat, ya, kita punyanya dengan taufik Allah diberikan seperti ini, maka yang kita gunakan ya apa yang Allah titipkan untuk kita. Kalau kita terima banyak, di mana anak belajarnya. Nah, demikian. Subhanakallah bihamdika, lebih kurang saya mohon maaf. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjutlah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian atau nasihat dari pimpinan kita Madrasah Baitul Muslimin. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara yang ketiga, penandatanganan atau serah terima dari santriwati oleh wali murid kepada pengurus Madrasah Baitul Muslimin. Ya. Atau tanya jawab dulu. Ya. Sekaligus acara diskusi dan tanya jawab kepada pengurus Madrasah Baitul Muslimin. Untuk hal ini kepada ketua yayasan, silakan untuk memulai diskusinya. Silakan. Baiklah, Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati, kita mulai diskusinya. Yang pertama mungkin ada pertanyaan. Nanti pertanyaannya spesifik ke siapa? Mungkin ke Ustadz Mardi, ke Ibu RT, atau ketua madrasah, atau ke kami. Jadi kami silakan untuk mungkin ada yang nak bertanya. Di sini juga mohon Ibu Kepala Sekolah formulir yang pernyataan wali murid itu. Tadi ditanyakan berapa sih bayarannya gitu kan? Biar kita buka bocorannya, biar mungkin nanti ada yang bertanya. Karena di sini sekaligus kita penandatanganan itu. Ya, sebelum ini Ibu Kepala Sekolah memberikan ke Bapak Ibu, di sini lah kami siapkan formulirnya dari pernyataan wali santri Madrasah Baitul Muslimin itu. Tadi ditanyakan masalah membantu dari guru atau kegiatan di sini. Di situ Ustadz Mardi kita kasih 4 pilihan. Jadi sistemnya kita memilih nanti ya. Ada yang bersedia 100.000 per bulan. Boleh pilih, nanti adanya pilihannya di poin A. Kemudian ada yang bersedia menerima atau memberi 75.000 per bulan, silahkan dilingkari atau dicentang. Kemudian yang C bersedia membayar 50.000 per bulan. Kemudian yang D yang gratis. Yang gratis boleh dicentangnya tadi bulati. Cuman yang pilihan D gratis, kami minta tolong ke Bapak Ibu Wali Santri ini menunjukkan atau memberikan kami surat keterangan tidak mampu dari RT atau kelurahannya masing-masing ataupun desa dari kepala desanya masing-masing. Jadi itu sebagai bahan untuk kita diskusi pada hari ini untuk bertanya. Nanti kalau misalnya kegiatannya apa aja, jadwalnya apa aja, nanti Ibu Kepala Sekolah yang bisa menjawab. Ini ada tambahan. Oh ya, ini ada tambahan catatan kakinya.
dari yang pilihan A 100.000, B 75.000, C 50.000 dan D gratis. Itu kalau yang ABC itu dapat dibayarkan dengan cara menabung setiap hari. Mungkin biar tidak terasa 75.000 atau 50.000 langsung plek 1 bulan, boleh ditabung tiap hari. Anaknya mungkin dikasih 2.000 per hari kan. Jadi kalau sudah 60 hari kan 60.000, 30 hari sebulan 60.000. Jadi dalam waktu sudah tanggal 28 setiap bulannya digunakan untuk membayar iuran ini. Jadi tidak meski harus ceplok 50.000 ataupun 100.000. Boleh dicicil apa 2.000 per hari, 3.000 per hari dan lain sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu sebagai bahan diskusinya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan, atau perlu didiskusikan, kami sangat terbuka untuk itu. Dan untuk yang ingin bertanya silakan berdiri Atau dibagiin atau bagikan Ibu Kepala Sekolah Tiara, dibagiin aja dulu itunya ke wali-wali santri, nanti biar mereka sekaligus dikasih pulpen ayatnya gitu, biar mereka langsung bisa mengisi. Nanti kita kumpulkan dari 20 calon wali santri itu berapa orang yang mengisi formulir, Ustaz ya. Siapa tahu nanti ada yang belum bersedia kembali, artinya masih ada slot yang kosong. Jadi kita terpaksa ganti ke yang lain. Bapak Ibu, itu ada snack minum, silakan dinikmati ya. Ya, punya Bu RT mana? Ininya, snacknya tadi di situ sebelah, tolong kasih. Hah? Ini yuk. Ya. Wih, itu yang 100 ini itu per bulan. Itu per bulan kan? Kalau ada pernyataan per bulan. Pernyataan? Iya, yang 100 itu. Pendaftaran per bulan itu 100. Biaya masuk atau pendaftaran? Oh, biaya masuk. Oke, masuk ya. Oke. Belum. Maaf Bapak Ibu, tadi saya sedikit kesalahan. Yang 100.000 itu maksudnya biaya masuk pendaftaran ya, atau 50.000 atau 75.000 atau 50.000, bukan per bulannya. Kalau per bulannya dari pihak pembina dan daya tadi itu sementara belum ada ditentukan ya. Jadi itu maksudnya itu adalah biaya pendaftaran atau masuk ya. Enggak itu ya, itu undangan dia. Iya di bulan karena anak yang 100.000 ketik itu ke antum itu per bulan. Atau gratis Anak store ke antum. Masya Allah, ini keliru nih. Benar lah yang ini. Coba lihat benar masih ada enggak? Benar lah yang dalam surat tuh, benar. Iya itu yang per Kali ini ya bulannya. berarti biaya masuk bersedia membayar iuran untuk giat pembelajaran merasabah itu muslimin sebesar tetap per bulan. Iya per bulan. Iya benar ini. Iya. Iya. Yang 100.000 tuh uang masuk. Biaya masuk. Oh 100.000 itu di Formulir pendaftaran. Kalau yang per bulannya boleh milih ini. Masya Allah. Iya nanti. Antum nak gintanan. Ya, kami jelaskan lagi. Yang poin A, B, C, D itu adalah iuran per bulan, boleh dipilih. Silakan di kolom atau dicentang. Namun yang untuk pendaftaran itu kita sama ratakan itu 100.000 per santri gitu ya. Sekali lagi kalau untuk pendaftaran 100.000 per santri. Yang boleh milih itu adalah untuk iuran per bulannya. Ya. Yang antum tuh ngapa di yang kondisi satu aja. Jangan. Itu satu aja. Apa tadi?
Uyul kan Ustaz. Belajarnya Ustaz. Ada yang kan sekolah sore. Ya ibu-ibu Baliknya sore. Emang udah dia belajar? Daftar kartu uang. Nggak bisa berarti kan kalau sekolahnya sore. Yang untuk ada pilihan 4 itu adalah biaya per bulan. Silakan pilih sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya. Gitu. Iya, bisa kelas juga, tapi dengan syarat ketentuan surat tidak mampu dari RT RW. Kalau sudah diisi bisa dikumpulkan Bapak Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan silakan langsung tunjuk tangan pertanyaan ke depan. Gak apa-apa, Anda jawab yang katanya sholat tadi. Yang sekolahnya, anaknya sekolah balik. Iya, no. Izin menjawab tadi ada pertanyaan yang masuk. Gimana kalau anaknya itu sekolah di sekolah umum atau sekolah negeri itu pulangnya sudah sore, sudah jam 5. Sementara kita belum menemukan formulanya untuk beliau belajar. Karena kita belajarnya dimulai dari ba'da asar sekitar jam 3:30. Nah, jadi kalau ada anaknya yang balik pulang sekolahnya itu sekolah negeri atau sekolah umumnya itu sudah sampai jam 5 sore, sementara ini kita belum ketemu formulanya gimana dia belajar. Nah, yang kita saat ini kita agendakan belajarnya itu jam 3:30 atau ba'da asar. Ya. Untuk sementara belum ada Bu, kita rencana untuk buka kelas pagi gitu. Ya mereka ini mungkin gini Ustaz, kalau di yayasan sebelah itu mereka buka dua kelas, dua sip pagi, sip sore gitu. Anaknya sanggup enggak itu aja? Nah, sip sore, pagi sore itu maksudnya kalau yang memang anaknya sekolah di masuk siang, jadi dia masuknya di pagi. Anaknya yang masuk pagi, masuknya di sore gitu. Boleh dibilang. Kira-kira kalau kami dari wali apa yang disediakan kalau itu langgar harus bawa Apa yang harus disediakan? Enggak. Kalau buku kan dari kita, buku dari kita ya. Iya begitu. Sebenarnya kita tawarkan aja kalau mau beli sendiri. Tapi kalau tidak mau kita sudah menyediain anak dibebankan untuk mencatat pelajaran gitu. Iya, kini Bu Wulan dari pihak yayasan sudah menyediakan buku untuk kegiatan pembelajaran itu. Namun tetap jangan lupa membawa alat tulis sih sebenarnya. Bawa alat tulis ya, karena ada yang akan tulis. Kami juga misalnya buku kami juga memberikan pilihan, boleh Bapak Ibu beli sendiri di luar atau masih bisa tetap, pokoknya intinya dari yayasan sudah menyediakan untuk pembelajaran itu. Nanti. Tapi kalau alat tulis usahakan mungkin ada buku tulis sama pulpen atau pensil gitu ya. Itu yang perlu jawab. Oh itu ya. Al-Quran juga sudah. Iya. Untuk Al-Quran juga alhamdulillah para muslimin sudah ada yang memberikan sumbangsi. Itu insya Allah Al-Quran sudah mencukupi di sini ya. Insya Allah kita sediakan. Coba. Ini sebagai bahan contoh buku pelajarannya. Nah, kalau pokok di santrinya mau kan? Oh ya. Ya Bapak Ibu, izin kami tunjukkan beberapa contoh buku pembelajaran yang akan kita ajarkan ke anak-anak kita nanti. Ini ada beberapa. Yang pertama ini ada pendidikan akhlak ya dan hadis. Kemudian ada belajar doa harian atau tuntunan doa harian. Ya, akhlak juga dari 1, 2, 3 sampai 6 itu ada. Ada juga fikih ibadah. Seperti yang kita bahas tadi, mungkin bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar atau sholat jenazah yang benar dan lain sebagainya. Jadi intinya gini, sudah insya Allah kita sediakan untuk itu. Menambahkan sedikit Bapak-bapak yang Bapak adapun gambaran jadwal pelajaran kita untuk madrasah Baitul Muslim ini kita belajar 5 hari biasa. Untuk di hari Sabtu dan Ahadnya libur, jadi belajarnya Senin sampai dengan Jumat 5 hari. Untuk hari Senin
belajar Iqra dan fikih ibadah. Untuk hari Selasa belajar Iqra dan doa-doa harian. Untuk hari Rabu Iqra gimana, Ustaz? belajar Iqra Ada? dan tauhid. Ada. Hari Kamis belajar Iqra dan akhlak. Kalau mereka untuk Iqra pegangan mungkin beli sendiri. Tapi Iqra untuk panduan ada kita sediain. Nah, untuk harinya kita pelajarannya beda-beda ibu. Jadi jangan sampai anak kita masuk cuma 2 hari atau 3 hari. Takutnya anak kita di saat belajar fikih ketinggal pelajaran hadisnya atau akhlak dan lainnya. Jadi harus full sekolahnya 5 hari. Untuk Sabtu dan Ahadnya insya Allah libur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kayaknya nggak sampai 20 yang datang. Iya. Lihat aja nanti konfirmasinya. Kita kan tanggal 5 mau mulai, Sob. Iya. Mulai berapa ada aja dulu kan. Iya. Kalau misalnya sampai tanggal 5 masih ada belum laporan dari Ya, pengumuman juga kita nggak apa-apa, kita buka lagi gitu. Enggak, panggilan yang cadangan tadi kan Dayat banyak cadangan katanya. Insyaallah di pekan pertama yaitu setelah pada maghrib kita membahas kitab ringan dari Al-Ususida, dan pada Isya kita belajar bahasa Arab pemula biasa, dan pada subuh besok kita belajar kitab Riyadhus Shalihin masuk di bab niat. Untuk di pekan selanjutnya kita belajar pada maghrib sampai dengan pada Isya itu belajar Hasil Al-Quran bersama Ustaz Nur Munada, dan dilanjutkan oleh Ustaz Nur Munada di pada subuh membahas kitab Al-Waros Al-Fiqih, belajar fikih ibadah. Sudah Minta tolong ke Bapak Ibu yang mungkin ada wali santri yang kalian kenal yang dia belum datang. Ini kami tunggu sampai hari Senin sampai tanggal 5. Kalau misalnya dia mau konfirmasi silakan konfirmasi ke Ibu Kepala Sekolah. Kalau misalnya sampai hari Senin tanggal 5 tidak ada konfirmasi, mohon maaf dengan berat hati terpaksa kami naikkan yang cadangan. Karena kata Ustaz tadi kita cuma menampung 20. Kita pengen menampung sebanyaknya Bapak Ibu, tapi ya keadaan kita sementara mampu segitu dulu. Ini kayaknya belum ada 20 orang yang mengumpulkan formulir. Jadi yang belum mengumpulkan itu mohon dikasih tahu. Kami tunggu sampai Senin tanggal 5 itu. Kalau misalnya dia tidak memberikan formulir kepada kami kembali, dengan berat hati terpaksa kami naikkan ke cadangan, karena cadangan itu juga butuh kepastian dari kita ya. Demikian Bapak Ibu. Sudah itu aja Ustaz. Ya. Ya, alhamdulillah kita lihat di acara yang selanjutnya yaitu acara penutup. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, sejatinya dapat dari saya pribadi, dan kebenaran hanya milik Allah. Saya Hidayat Islam dan semua pengurus yang bertugas hari ini pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.